Ini cerita pengalaman mistisku selama aku menjalani koas. Mari kita mulai dari sini. Pengalaman ini terjadi ketika aku menjalani stase option atau yang dikenal dengan stase kebidanan. 12 minggu putaran rotasi dengan pembagian 4 minggu VK, 4 minggu bangsal, dan 4 minggu poli. Kejadian ini tepatnya saat aku menjalani minggu VK atau kamar bersalin. Hal yang cukup berat untuk dijalani ketika kita harus standby 2 minggu full di rumah sakit, tidur di situ, mandi di situ, ngerjain tugas di situ, cuma bisa keluar kalau mau laundry pakaian aja. Tepat hari pertama aku tidur di kamar koas. Tidak banyak hal yang aneh selain memang sebelumnya aku udah pernah dengar beberapa cerita mengenai ruangan tersebut, baik dari gangguan ataupun penunggu yang ada di situ. Salah satunya adalah cerita mengenai mitos tidur di ranjang atas. Kebetulan, memang ranjang yang ada di kamar koasku merupakan ranjang tingkat. Dan jarang banget orang yang mau tidur di ranjang atas. Kecuali emang beneran ngantuk banget atau tidur saat siang hari. Mitosnya, kalau kita tidur di situ, kita bisa rep-repan atau kayak ketibanan gitu. Agak gak masuk akal sih ya, tapi lebih baik menghindar bukan? Toh kita juga numpang di situ, gak ada salahnya untuk saling menghargai dengan mereka yang lebih lama tinggal di situ. Akhirnya aku memilih untuk tidur di kasur bawah, tepatnya gelar kasur di lantai. Karena di ranjang tingkat bagian bawah udah ada senior yang tidur duluan. Malam itu aku gak berasa ada yang aneh, semuanya biasa aja. Sampai tiba-tiba saat aku terbangun, aku melihat sesosok perempuan berambut panjang yang duduk di atas tembok pembatas antara kamar koas dengan ruang sebelahnya. Melihat ke arah aku dan tersenyum, seperti memantauku. Jujur takut, tapi aku memilih untuk memejamkan mataku lagi. Sampai beberapa menit kemudian, aku merasa kayak ada orang di sampingku, dan aku mulai membuka mata. Kaget banget ketika perempuan itu persis ada di atas aku, seperti ingin menibanku dengan tatapan yang tajam, dan dia bilang, "Pergi!" Suara yang cukup keras, tetapi aku tidak bisa bergerak dan berteriak. Aku cuma bisa berdoa sambil memejamkan mataku, berharap dia sudah tidak ada di atasku. Aku masih terus merasakan kehadirannya di sekitarku. Sambil aku terus berdoa dan akhirnya aku tertidur kembali. Keesokan harinya, aku memilih untuk tidak bercerita kepada siapapun. Berharap itu tidak akan terjadi lagi. Selain itu, aku juga gak mau kalau yang lain pada takut. 2 minggu berlalu dan alhamdulillahnya gak ada hal-hal yang aneh lagi. Setelah selesai rotasi kamar bersalin, aku pindah ke bagian bangsal. Biasanya makan siang jadi ajang kita untuk ngobrol sambil cerita-cerita. Kadang ngomongin orang juga sih. Tiba-tiba salah satu temanku yang lagi rotasi kamar bersalin membuka cerita mengenai pengalaman tadi malam. Dan ceritanya sama persis dengan kejadian yang aku alami malam itu. Kaget, pasti, tapi aku berusaha untuk diam dan mendengarkan tanpa mengeluarkan pendapat apapun. Setelah selesai cerita dan bubar makan siang, kita balik ke pos masing-masing. Aku langsung menghampiri temanku dan meyakinkan apa yang aku lihat sama dengan apa yang dia lihat. Kita cuma bisa diam, saling tatap, dan berusaha untuk melupakan kejadian itu. Aku gak berharap sebenarnya ada orang yang mengalami hal yang sama. Bahkan, aku berusaha untuk melupakannya, seakan aku sedang bermimpi. Sampai aku tersadar bahwa itu semua nyata. Kejadian aneh terjadi kembali saat aku masuk rotasi kamar bersalin untuk kedua kalinya. Bedanya saat ini aku jadi senior. Malam itu